Sementara itu, di suatu tempat Ania sedang membawa mayat Bindia. Mungkinkah Ania yang melenyapkan Bindia? Jika demikian, apakah Ania juga yang melenyapkan saudara kembarnya 5 tahun yang lalu? Mega pun kemudian meminta bantuan kepada Ranjana untuk berbicara kepada Rohan. Rohan mengaku bahwa dia tidak melenyapkan siapapun. Seorang gadis memintanya untuk melakukan sesuatu, tapi ia lupa siapa gadis itu dan apa yang telah ia lakukan. Polisi dan media kemudian mendapatkan video rekaman dari orang yang tak dikenal. Dalam video itu terlihat Ania yang sedang mendorong mayat Bindia. Alhasil Ania pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan berantai. Mega melihat hal tersebut dari televisi. Ia pun kemudian langsung menjemput Ania di sekolahnya dan menemui gurunya. Guru memberitahu bahwa saat kejadian itu Ania sedang bolos sekolah. Karena video Ania yang beredar, Mega kemudian diskors oleh atasannya dan dituduh melakukan konspirasi karena menuduh Rohan sebagai tersangka. Mega kemudian dijadikan sebagai tahanan rumah. Tidak hanya Mega yang dikeluarkan dari kasus, Joni pun juga ikut dikeluarkan. Kapolsek kemudian menunjuk petugas baru untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu Prakas Matur. Kediaman Mega pada saat itu dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Sementara Joni mencoba mencari keponakannya yang menghilang. Dalam usahanya, Joni justru menemukan mayat Bindia, korban ketiga dari kasus pembunuhan berantai. Joni pun kemudian segera menemui Mega secara diam-diam. Ketika masuk ke dalam, Joni menemukan Mega yang terbaring lemas dan putus asa. Joni pun kemudian memberikan semangat kepada Mega supaya bisa mengungkap kasus tersebut. Setelah itu, Mega bangkit dan yakin bahwa Ania bukanlah tersangka pembunuhan karena video yang beredar bukanlah video rekaman CCTV, melainkan kiriman dari seseorang. Joni pun juga meyakinkan bahwa pembunuhnya bukanlah anak-anak. Pembunuh hanyalah memanfaatkan Ania dan Rohan untuk membuang mayat korban. Selain itu, bukti lain yang ditemukan adalah pada tangan Bindia ditemukan bekas gigitan. Di sana terdapat sampel dari jaringan kulit dan darah pelaku. Berdasarkan uji DNA, pelaku adalah seorang pria. Saat itu Joni menemukan rumah kosong tempat Bindia disekap. Rumah itu letaknya tidak jauh dari mayat Bindia ditemukan. Pelaku melenyapkan Bindia di sana dan kemudian mengecat kembali ruangan itu. Namun Joni berhasil menemukan percikan darah milik Bindia. Mega pun yakin bahwa Ania masih hidup dan pelaku tak akan menyakitinya karena ulang tahun Ania akan tiba 3 hari lagi. Mega kemudian menunjukkan lukisan Ania. Dari lukisan itu Joni mengetahui keberadaan Ania. Joni dan Mega pun keluar. Mereka langsung menuju lokasi tersebut dan benar saja Ania berada di sana bersama ayahnya. Setelah melihat berita di televisi, Abai, ayah Ania, menyembunyikan Ania dari media untuk menyelamatkan masa depan anaknya. Abai juga ingin merayakan ulang tahun Ania dengan istimewa. Mega kemudian meminta polisi rawat memeriksa file lama terkait kasus penculikan anak di kota Rishikesh 5 tahun yang lalu. Mereka pun kemudian segera pergi dan melakukan pemeriksaan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan polisi rawat yang kemudian memberitahu bahwa polisi Matur sedang mengejar mereka. Seketika saat itu Matur pun muncul dan kemudian mengejar mereka.
Akhirnya Mega dan Joni pun dapat melarikan diri. Joni kemudian menemui gurunya yang bernama Solanki. Solanki adalah ahli forensik yang sangat hebat, sedangkan Mega dan Rawat mendatangi kepolisian Rishikesh. Rawat menyogok polisi yang ada di sana untuk mendapatkan data kasus penculikan anak 5 tahun yang lalu. Diketahui jika sampel DNA pelaku yang dulu dengan yang sekarang adalah sama. Yang membedakan hanya struktur gigitan yang dilakukan pelaku. Joni lalu membuat 2 asumsi. Yang pertama, jika struktur gigi pelaku berubah dikarenakan pelaku melakukan operasi plastik. Dan yang kedua, pelaku kemungkinan berusia 60 tahun ke atas sehingga ia terpaksa menggunakan gigi palsu. Dr. Solanki kemudian memberikan saran kepada Joni untuk menggunakan mesin yang lebih canggih yang dimilikinya. Mesin modern ini mampu menganalisa DNA secara jelas seperti menganalisa usia, warna mata, rambut, dan struktur wajah dari pemilik DNA. Mega dan Rawat kemudian menuju sekolah korban dan menemui kepala sekolah. Kemudian bertanya tentang kasus kematian para korban. Ketika selesai melakukan wawancara, Mega melihat papan absensi guru yang ada di dinding sekolah. Ia kemudian teringat dengan guru BK yang ada di sekolah tersebut. Mega lalu teringat dengan Tuan Ramesh Gupta, ayah angkat Ranjana. Ramesh adalah seorang psikiater yang pernah ditugaskan memberikan bimbingan konseling di sebuah sekolah. Mega lalu mendatangi kediaman Tuan Ramesh, namun rumahnya tertutup. Mega lalu bertanya kepada tetangganya. Ternyata Tuan Ramesh telah sembuh dari penyakit kankernya. Namun saat ini Tuan Ramesh sedang depresi karena anak angkatnya yang bunuh diri. Menurut tetangga, Tuan Ramesh memiliki anak angkat yang bernama Sasi, dan Sasi telah bunuh diri dengan melompat ke arah kereta api. Yang aneh adalah 5 tahun yang lalu, korban yang tewas di kota Rishikesh adalah anak-anak perempuan dan mereka bertiga tewas dengan cara melompat ke arah kereta api. Mega pun kemudian berasumsi jangan-jangan Sasi tidak bunuh diri, tetapi ia dilenyapkan oleh Tuan Ramesh karena Sasi mengetahui semua pembunuhan yang dilakukan Ramesh terhadap anak-anak. Jika demikian, itu artinya nyawa Ranjana dalam bahaya. Mega, Joni, dan Rawat segera pergi ke kota Mussoorie. Joni bahkan meninggalkan proses identifikasi DNA pelaku yang saat itu sedang berlangsung. Dr. Solanki pun kemudian berjanji akan mengirim foto hasil scan DNA pelaku kepada Joni jika prosesnya telah selesai. Wah, makin penasaran nih, siapa sih psikopat yang sebenarnya? Yuk kita lanjut ceritanya supaya tidak penasaran. Penyakit epilepsi yang diderita Ania saat itu kambuh dan membuat ayahnya panik. Ia kemudian segera menghubungi Dr. Ranjana. Saat Ranjana sedang bersiap, ia dikagetkan dengan kedatangan ayahnya. Meskipun demikian, Ranjana tetap memutuskan untuk ke rumah Abai. Saat itu, Dr. Solanki mengirimkan hasil tes DNA kepada Joni dan hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Sementara itu, ketika Ranjana pergi, Mega, Joni, dan Rawat menemui Tuan Ramesh. Ramesh menjelaskan bahwa ia mengangkat Sasi sebagai anaknya setelah menemukan Sasi di lembaga rehabilitasi anak. Sasi adalah anak yang telah melenyapkan ayah dan kakak perempuannya yang ditunjukkan pada adegan di awal film. Ramesh berusaha menyembuhkan depresi Sasi karena sejak kecil Sasi merasa tidak pernah dicintai ayahnya. Ramesh mengangkat Sasi sebagai anaknya dan memberikan cinta serta kasih sayang yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Ramesh mengajarkan Sasi menjadi seorang psikiater. Ia bahkan melatihnya untuk mendalami ilmu hipnotis. Sasi pada akhirnya sembuh dari depresinya. 5 tahun yang
lalu ketika Rames dinyatakan sakit kanker, saat itulah titik balik hidup Sasi kemudian berubah. Sasi merasa tidak berdaya dan tak mampu hidup tanpa Tuan Rames. Ia pun kembali mengalami depresi. Sasi kemudian melenyapkan Adia, saudara kembar Aninya yang sedang berulang tahun. Dan saat itu kebetulan penyakit kanker Tuan Rames berangsur sembuh. Sasi mengira dengan melenyapkan anak-anak akan membuat kondisi kesehatan ayahnya menjadi membaik. Itulah sebabnya ia melenyapkan hingga 3 anak. Dan setelah itu Tuan Rames dinyatakan sembuh dari sakitnya. Agar identitas Sasi tidak diketahui polisi, Sasi melakukan operasi plastik dan mengubah identitasnya dari laki-laki menjadi perempuan. Itu artinya Ranjana adalah wanita transgender. 5 tahun setelah pembunuhan terjadi di kota Rishikesh, Sasi dan ayahnya pindah ke kota Mussoorie. Dan saat itulah penyakit kanker ayahnya kemudian kambuh lagi. Ketika melihat ayahnya sekarat, Sasi pun mulai membunuh kembali. Korbannya adalah Jennifer, Aditi, dan Bindia. Mereka semua adalah klien dari psikiater Ranjana alias Sasi. Sasi melenyapkan para korbannya dengan cara menghipnotis mereka. Sasi juga dengan sengaja merekam video Ania dan kemudian mengirimkannya kepada media dan polisi, sehingga Anialah yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan berantai. Tuan Rames sendiri selalu mengawasi Ania ketika sedang diterapi oleh Ranjana. Tuan Rames melakukan semua itu untuk memastikan keselamatan Ania. Mendengar cerita Tuan Rames, Mega kemudian pergi dan berusaha menyelamatkan Ania yang sedang dalam bahaya. Namun mereka dihadang oleh polisi Prakasmatur. Saat itu Sasi ternyata telah sampai di Villa Abai. Ia lalu menikam Abai, kemudian masuk ke dalam dan kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ania. Setelah itu ia menghipnotis Ania. Sasi lalu membawa Ania pergi. Abai kemudian menelpon Joni. Saat mendengar Abai berbicara, polisi pun mempercayainya dan mereka segera menuju tempat di mana Ania diculik. Saat itu Sasi menyadari kedatangan polisi. Ia pun segera bersembunyi dan Sasi berhasil melumpuhkan 2 orang polisi. Mega pun kemudian berhadapan dengan Sasi. Sementara itu Joni telah menemukan keberadaan Ania dan menyelamatkannya. Joni kemudian segera menyelamatkan Mega dari kekejaman Sasi. Joni pun kemudian menembak Sasi hingga tak bernyawa. Dan film pun ditutup dengan Abai yang telah sembuh dari lukanya. Sedangkan Mega dan Joni pun kembali CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.